Cuma kan masyarakat itu tingkat kepuasannya berbeda-beda. Kami pun bukan manusia sempurna. Ada aja yang masyarakat menilai kami ini laporannya mungkin kurang ditanggapi. Terus ngobrol-ngobrol seperti itu saya bilang, ini ada apa nih kok lengkap, tumben. Dari sebuah kan datangnya lengkap. Biasanya kan kalau undangan paling hanya satu atau dua saja perwakilan. Memang kita pada akhirnya akan duduk di belakang meja. Tapi namun demikian bukan berarti kita hanya bekerja di belakang meja. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Pernah viral berkat kisah pisah sambutnya yang dihadiri oleh Laras si penjual onde-onde, nama AKBP Cepi Novel SIK terus menjadi buah bibir. Sosoknya yang santun dan religius memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat. Usai menjabat Kapolres Padang Panjang, AKBP Cepi Novel SIK melanjutkan karir sebagai Polres Pesisir Selatan. Awal September 2020, ia pun menduduki jabatan baru yang dinilainya amat strategis dan menentukan. Ingin tahu bagaimana kabar terkini dari AKBP Cepi Novel SIK beserta tantangan baru yang dihadapinya? Simak wawancara eksklusif Minang 1 yang dipandu langsung oleh reporter Sabrina Fadila Azahra dan juru kamera Rido. Baik, kami mulai berkarir di kepolisian itu diterima Akabri dulu sebutannya tahun 1996. Kami pendidikan di sana selama 3 tahun dan saya lulus Akpol itu tahun 99. Pertama penempatan kami di NTT. Di NTT kurang lebih selama 8 tahun. Dari situ kami berangkat sekolah PTIK namanya. Kita mengambil gelar sarjana ilmu kepolisian itu di PTIK. Selesai saya sekolah di situ selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, itu kami penempatan di Polda Kalimantan Barat. Kurang lebih 6 tahun, dari 2008 sampai 2014 di Kalimantan Barat, kami mengikuti pendidikan kembali yaitu Sespimen. Sespimen di Lembang selama kurang lebih 8 bulan. Setelah itu kami penempatanlah di Sumatera Barat. Jadi kami masuk di Sumatera Barat ini sejak Januari 2015. Kalau nanti ketemu dengan Januari lagi 2021 nanti, artinya saya sudah 6 tahun di Sumatera Barat sini. Ya. Selama 6 tahun ini kami pertama ditempatkan menjadi Kasubdit Renakta atau Kasubdit 4 di Ditreskrim Polda Sumatera Barat. Selama 1 tahun 8 bulan, banyak kasus yang kami angkat tentang remaja, anak, dan wanita di wilayah hukum Sumatera Barat sini. Setelah itu kami menjabat sebagai Kapolres Padang Panjang. Kurang lebih 3 tahun sekian hari lah. Baru dari Padang Panjang kami menjabat sebagai Kapolres Pesisir Selatan kurang lebih 11 bulan. Hari ini adalah hari pertama saya menjabat sebagai Kabag Binkar Ro SDM Polda Sumatera Barat. Memang saya dilahirkan dari lingkungan pesantren. Papa saya itu bukan dari papa, dari kakek ya. Saya nyebutnya Abah. Abah Yusuf itu dulu adalah perwakilan Pondok Pesantren Suryalaya di Purwakarta. Saya dilahirkan di Purwakarta. Dan saya alhamdulillah paling dekat dengan Abah almarhum. Saya dilahirkan di lingkungan pesantren, otomatis dulu papa saya pun berpesannya ketika saya akan mendaftar Akabri waktu itu, boleh kamu jadi polisi, tapi harus jadi polisi yang agamis, polisi yang islami. Emban itu. Alhamdulillah, saya dimanapun menjadi pimpinan, entah itu Kapolres, entah itu dulu Kasubdit, insya Allah sekarang di sini, ini yang akan saya emban. Mudah-mudahan dengan benteng agama
setidak-tidaknya akan mengurangi niat anggota untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena kita ini adalah penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat, pelayan. Kalau kitanya saja sudah tidak benar, bagaimana kita mau menjadi tauladan masyarakat? Seperti saya di Padang Panjang kemarin, seperti kemarin saya di Painan. Jangankan di sel tahanan itu di pesel, saya wajibkan yang namanya sholat 5 waktu. Saya wajibkan yang namanya di dalam situ ada sholat Jumat. Saya wajibkan di dalam situ ada sholat Idul Fitri. Sholat Id itu ada dalam sel. Bahkan terakhir saya terapkan apa? Ada puasa Senin dan Kamis di dalam sel tahanan saya. Ini juga yang saya laksanakan pembinaan saya ke personil Polres Pesel kemarin. Sebelum apel pagi, ada yang namanya pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang bacakan itu seluruh anggota Polres Pesel. Giliran. Betul. Paling tidak 5 ayat dia bacakan. Kita sebelum apel mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu dulu. Selesai itu ada salawat. Salawat nariyah yang intinya di situ ada kita memohon perlindungan kepada Allah dalam segala hal bencana, penyakit dan lain-lain. Salawatnya memang sangat panjang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman dan selanjutnya. Dan di Polres Pesel itu setiap hari Kamis ada yang namanya bin rohtal. Bin rohtal ini tujuannya kita mungkin di rumah lupa yang namanya baca Al-Quran. Jadi setiap hari Kamis seluruh anggota Polres itu duduk di dalam masjid membaca Al-Quran sama-sama. Sebulan sekali, alhamdulillah itu hatam Quran di Polres Pesisir Selatan maupun di Padang Panjang. 1 bulan sekali. Dan kalau sudah bulan puasa di sana, ini sangat luar biasa. Dalam 1 bulan kita bisa hatam Quran 3 atau 4 kali. Jadi setiap selesai sholat tarawih, saya wajib hadir di masjidnya Polres. Sehingga anggota itu secara keikhlasannya, ikhlas hatinya datang di masjid yang saya sholat tersebut. Makanya saya sering diundang oleh Forkopimda, Pak, Bapak sholat tarawihnya di sana. Tapi saya mohon maaf, saya bilang saya tidak akan kemana-mana. Saya lebih baik mengajak anggota saya untuk sholat tarawih bersama saya. Habis sholat tarawih kita tadarusan. Habis tadarusan kita Asmaul Husna, baca Asmaul Husna. Karena bulan puasa itulah saatnya kita meraup keuntungan sebanyak-banyaknya pahala. Betul tak? Itu yang saya laksanakan. Makanya alhamdulillah berkah. Selamat 3 tahun saya menjadi Kapolres di Padang Panjang, 3 tahun lebih, 11 bulan lebih saya di Polres Pesisir Selatan. Alhamdulillah selamat dan sekarang saya menempati di Kabag Binkar Ro SDM Polda Sumatera Barat. Baik, untuk menjadi kita Kapolres kemarin selama 4 tahun, itu jelas kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mau tidak mau, Kapolres harus berjibaku dengan situasi Kaptibmas di lapangan. Karena bagaimanapun juga, polisi adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta yang terakhir adalah penegak hukum. Pada intinya, kami ingin menjadi polisi yang paripurna. Polisi yang islami, yang bisa dekat dengan masyarakat seluruhnya. Baik, intinya kalau kita sebagai Kapolres saat itu adalah keadilan. Yang pertama keadilan dulu, berikan keadilan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu rasa nyaman dan aman di masyarakat. Yang ketiga, bagaimana caranya kita itu tidak ada batasan. Apalagi saya seorang Kapolres, mungkin orang nomor 1 di Polres tersebut, di Padang Panjang maupun di Pesisir Selatan. Saya coba tidak ada jurang. Bahwa saya mentang-mentang seorang Kapolres terus tidak mau bergaul dengan masyarakat. Tidak.
Itu yang saya hilangkan. Jadi saya turun langsung ke lapangan, melayani masyarakat langsung di lapangan, bertemu dengan masyarakat langsung di lapangan, bahkan kedekatan saya dengan masyarakat bukan hanya dengan pejabat-pejabatnya, tokoh-tokohnya, tapi dengan masyarakat-masyarakat sekitarnya. Bahkan saya suka dengan anak kecil. Makanya dimanapun saya berada, pasti saya dekat dengan anak-anak kecil di lingkungan saya sendiri. Entah itu di lingkungan asrama, entah itu di lingkungan masyarakat. Pasti anak-anak kecil yang lebih kehilangan sosok saya di lapangan. Waktu itu Kapolres Padang Panjang, kami akan menjabat sebagai Kapolres Pesisir Selatan. Di sana saya juga tidak menyangka ada seorang penjual onde-onde. Namanya Laras. Laras ini sering datang ke kami pada saat kami sedang main badminton. Dulu bukan menjual onde-onde. Dulu itu dia menjual goreng-gorengan itu. Jual goreng-gorengan, dia datang ke saya, Pak beli Pak, Pak beli Pak. Saya kan memang suka sama anak-anak. Jadi suruh duduk sama saya, tanya-tanya, kamu kelas berapa, rumahmu di mana, orang tuamu kerjanya apa. Akhirnya ada kesepakatan dengan saya, kalau misalkan jualannya itu tidak habis sebelum maghrib, atau pada saat maghrib jualannya belum habis, dia wajib cari saya. Itu yang terjalin dengan saya akhirnya. Dia ibaratnya berjuang dulu untuk menghabiskan jualan-jualannya itu. Kalau tidak habis, dia cari saya di lapangan badminton, atau di kantor, atau di rumah. Kalau saya menjelang maghrib saya sudah pulang, dia ke rumah. Tapi kalau menjelang maghrib saya masih di kantor, dia ke kantor. Atau menjelang maghrib saya lagi badminton, dia datang ke lapangan badminton. Itu yang terjadi. Alhamdulillah, pada saat pisah sambut itu, pelepasan saya sebagai Kapolres Padang Panjang waktu itu, dia datang. Saya pun nggak tahu kalau dia datang. Pas sudah salaman, karena itu kan internal sebetulnya. Pisah sambut itu. Tiba-tiba di luar Polres, Laras nanya-nanya, ini siapa, ini siapa, ini ada apa, ini ada apa. Ternyata Kapolres pindah. Nah, di situ dia cari saya akhirnya. Karena kedekatan emosional tadi. Betul. Nangis-nangis dia di situ. Ya, istilahnya saya juga merasa sudah lama dekat dengan Laras ini, yang akhirnya viral ya. Saya pun nggak nyangka kalau itu viral. Siapa yang ambil foto pun saya tidak tahu, siapa yang ambil video pun saya tidak tahu. Itu yang membuat saya, ya Allah, itulah kebesaran Allah. Allah itu tidak pernah tidur ya di situ. Kita berjuang di sana memberantas yang namanya korupsi, memberantas yang namanya narkoba, itu tidak pernah viral. Tapi hanya dengan seorang penjual onde-onde, itu luar biasa. Allah menunjukkan ini loh, balasan bagi kamu yang sudah tulus mungkin selama berdinas di Padang Panjang. Kami mendapatkan gelar Sultan Bagindo Rajo dari Kan Larenan Panjang, bahkan diangkat dari suku Sikumbang. Makanya sekarang kalau saya memperkenalkan diri, tidak hanya bisa nama Cepi Noval saja, tapi harus dengan lengkap gelarnya. Cepi Noval Sultan Bagindo Rajo. Jadi itulah, kami sekarang sudah menjadi orang Minang. Nah, itu. Untuk gelar itu Kami mendapatkan gelar kehormatan ini dari Kan Larenan Panjang waktu itu tahun 2018. Datanglah Nini Mama dari Kan Larenan Panjang ke kantor. Terus ngobrol-ngobrol seperti itu, saya bilang, ini ada apa nih, kok lengkap, tumben. Dari sebuah kan datangnya lengkap. Biasanya kan kalau undangan paling hanya 1 atau 2 saja perwakilan. Kalau ini lengkap datang. Saya tanya maksud dan tujuannya, ternyata waktu itu yang membuat terkesan dari Kan Larenan Panjang adalah ketika saya mengajak tahanan-tahanan yang ada di Polres itu untuk sholat. Karena saya wajibkan yang ada tahanan dalam sel tahanan Polres Padang Panjang itu, yang 5 waktu saya wajibkan. Jadi saya sebagai imam di situ, itu rupanya terdengar dari Kan Larenan Panjang. Ini katanya belum pernah terjadi. pertama kali.
Betul, pertama kali. Dan Kapolres di situ dekat dengan masyarakat. Yaitu saya setiap habis apel pagi kan jalan kaki dari Polres ke pasar Padang Panjang. Itu jaraknya lumayan jauh, tapi saya jalan kaki. Tegur sapa dengan masyarakat sekitar yang alhamdulillah akhirnya terdengar oleh ketua kan, dan secara musyawarah mereka bersepakat untuk memberikan gelar kehormatan kepada kami dan sebagai Nini Mama kan layanan panjang. Itu yang membuat saya menjadi terharu dan akhirnya saya siap, saya bilang, untuk diberikan gelar dari kan layanan panjang. Ya, untuk rintangan dan hambatan selama ini mungkin ya saya rasakan lancar-lancar ya. Cuma kan masyarakat itu tingkat kepuasannya berbeda-beda. Kami pun bukan manusia sempurna. Ada aja yang masyarakat menilai kami ini laporannya mungkin kurang ditanggapi atau mungkin kurang dalam hal pelayanannya, terutama dari sisi pelayanan anggota di lapangan. Waktu kami di Padang Panjang yang paling menonjol itu adalah masalah lalu lintas. Itu kan jalannya kecil, tapi volume kendaraan kan sangat besar. Apalagi kalau sudah di weekend. Apalagi kalau sudah di hari raya. Itu sangat luar biasa. Volume kendaraan sangat banyak. Disitulah masyarakat sering komplain, Pak, macet, Pak, ini, Pak, itu. Apalagi kalau mingguan itu ada yang namanya pasar baru di Kota Baru. Itu pasar baru itu luar biasa, macetnya seperti apa. Yang menuju ke Bukit Tinggi. Itulah di situ saya terpanggil dan hari-hari setiap hari Senin pasti saya berdiri di situ. Paling tidak masyarakat merasa puas dengan adanya polisi. Walaupun macetnya tetap panjang, tapi ada polisinya, apalagi Kapolres yang berdiri di situ, saya tunjukkan bahwa polisi itu ada. Jadi sepanjang waktu mau weekend, makanya anggota lalu lintas saya perbanyak kalau di Padang Panjang. Sehingga mereka di lapangan, tetap aja terjadi kecelakaan, pasti itu macetnya luar biasa. Komplain masyarakat itu luar biasa. Itu yang membuat, ya Allah, kami memang tidak sempurna ya Allah, tapi tolong dengan hal-hal seperti ini lancarkanlah, saya bilang. Jadi anggota itu betul-betul kami tuntut dedikasi mereka di lapangan. Jumat, Sabtu, Minggu. Seharusnya Minggu itu libur. Jumat, Sabtu itu kan weekend. Malah kita paksa anggota untuk bekerja. Jadi saya robah hari liburnya mereka bukan di hari Minggu, tapi di hari Selasa. Karena hari Senin masih ada pasar Kota Baru itu. Ya, mau tidak mau mereka harus tetap jaga di sana. Itu mungkin selama di Painan pun alhamdulillah di sana kan memang komplikasi permasalahan sangat banyak. Terutama permasalahan lahan, permasalahan tambang dan lain-lain, karena PSL lebih majemuk saya kira dengan adanya transmigran yang datang ke daerah selatan. Jadi kemajemukan inilah yang harus kita ramu sedemikian rupa sehingga masyarakat sekitar bisa menerima kehadiran yang pendatang-pendatang ini. Itu mungkin kesenjangan-kesenjangan di sana terjadi. Apalagi dalam hal kita di PSL kemarin akan dilaksanakan pilkada ya, bupati. Pengalaman-pengalaman yang terjadi di PSL itu sangat luar biasa, sehingga langkah-langkah seorang Kapolres harus betul-betul menyentuh ke masyarakatnya langsung. Terutama tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakatnya, bahkan tokoh pemudanya. Jadi ini yang mungkin kami ramu waktu di PSL, sehingga dengan harapan nanti pada saat pelaksanaan pilkada itu betul-betul bisa teratasi dengan baik. Dan polisi bisa sejajar, setara dengan masyarakat. Apapun yang terjadi, polisi harus berdiri di tengah-tengah. Tidak boleh berdiri salah satu pihak. Apalagi misalkan salah satu kandidat. Itu yang betul-betul kita jaga di sana. Untuk jabatan kami yang sekarang,
yaitu sebagai Kabag Binkar Ro SDM Polda Sumatera Barat. Pertelahan tugas kami itu yang pertama yaitu menyelenggarakan pembinaan karir personil yang meliputi mutasi, pemberhentian dari kepolisian dan pengangkatan untuk menjadi polisi dalam jabatan, dalam kepangkatan, dan penugasan di luar struktur organisasi Polri. Itu bagian kami. Yang kedua, yaitu kami menyelenggarakan pembinaan personil dalam proses UKP atau kenaikan pangkatnya anggota. Itu kami yang ngurusin di sini. Yang ketiga, menyelenggarakan pembinaan pengembangan kompetensi anggota melalui assessment center dan pendekatan manajemen SDM. Yang keempat, yaitu menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personil. Yang kelima yaitu menyelenggarakan pengolahan data personil pada aplikasi SIPP. Dan yang keenam, ini kami bertanggung jawab langsung, yaitu Kabag Binkar itu bertanggung jawab kepada Kepala Biro SDM Polda Sumbar. Ini apa yang kami lakukan di personil itu kami pertanggungjawabkan kepada Biro SDM, dan wilayah hukum kami, cakupan kami itu bukan hanya di satu Polres, tapi kami sekarang mengurusi seluruh Polda Sumbar tentang mutasi personil, kenaikan pangkat personil, kompetensinya personil untuk wilayah Polda Sumatera Barat seluruhnya. Tentunya saya sebagai pembinaan karir sekarang, khususnya personil Polri sendiri, target kami tentunya ingin menciptakan personil yang pertama mungkin agamis dulu ya. Kalau sudah kita dibendung oleh agama, yakinlah pelanggaran-pelanggaran itu tidak akan pernah ada. Anggota-anggota yang nakal mungkin di lapangan, oknum-oknum tertentu mungkin di lapangan, mungkin sudah tidak ada. Yang kedua, kami akan berusaha untuk menempatkan personil Polri ini pada kompetensinya sendiri. Sehingga betul-betul anggota di lapangan itu betul-betul anggota yang profesional pada bidangnya. Yang ketiga, kami akan berusaha anggota ini di lapangan untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Kalau dia punya karir yang baik, yang cemerlang, punya inovasi, punya kreasi, dekat dengan masyarakat, mungkin itu yang akan kami perjuangkan. Untuk dalam hal kompetensinya, dia dapat promosi jabatan, dia dapat demosi apabila yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran di situ. Dan yang terakhir mungkin dalam hal kompetensinya, tentunya inilah yang diinginkan oleh masyarakat ke depan. Karena bagaimanapun juga polisi itu dituntut profesionalismenya. Dia profesionalnya di bidang apa? Kalau dia di bidang reserse, berarti dia betul-betul yang harus punya kualifikasi reserse. Kalau dia seorang lalu lintas, tentunya dia harus yang punya kualifikasi di bidang lalu lintas. Karena etalase Polres itu, etalase polisi itu di lapangan, itu ada di jalanan. Yang pertama. Yang kedua, yaitu dalam hal keadilan. Penegakan hukumnya bagaimana? Yang ketiga, yaitu tentang deteksi dininya. Jangan sampai kita terdadak di lapangan terjadi sesuatu hal yang mungkin itu tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nah, ini tugasnya intelijen harus betul-betul berperan. Yang lainnya, sabarannya mungkin dalam hal pengamanan objek-objek vital dan lain-lain, dari pamofitnya. Yang lainnya lagi mungkin dalam hal binmasnya, pembinaan masyarakatnya. Ini harus betul-betul kita tempatkan pada jalurnya. Memang kita pada akhirnya akan duduk di belakang meja. Tapi namun demikian bukan berarti kita hanya bekerja di belakang meja. Kita pun harus turun ke lapangan. Karena ada kebijakan-kebijakan dari Mabes Polri yang mungkin harus kita turunkan langsung di Polres-Polres. Bahkan mungkin sampai polsek-polsek. Terutama di bidang kami. Yaitu tentang
untuk mensurvei langsung anggota di lapangan. Sudah betul belum penempatan anggota itu di tempat itu? Ya kan? Sudah betul belum kompetensinya dia di situ? Cari lagi, sudah betul belum kepangkatan anggota-anggota kami ini? Apakah ada yang tertunda? Ataukah ada yang kena demosi? Jangan sampai kami menempatkan anggota yang kena demosi. Demosi itu istilahnya dia sudah melakukan suatu pelanggaran, tapi ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya. Malah nanti masyarakat akan, loh, kan kemarin kena demosi, kok sekarang dia ngorbit lagi. Nanti menyakiti hati masyarakat. Ini yang mungkin perlu kita cek, survei langsung di lapangan. Jadi saya nanti yang harus menyentuh anggota di lapangan, sehingga anggota tersebut betul-betul berada di bidangnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat betul-betul apa yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Itu tujuan kami menjabat nanti di sini. Walaupun kami tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, tapi anggota yang kami tempatkan itulah yang nanti akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya mungkin dalam bidang sosial tetap kami akan ke lapangan, apalagi insya Allah mungkin dalam waktu dekat saya akan meresmikan pembangunan musholah di Padang Panjang. Yang kemarin saya sempat membangun perumahan di sana. Alhamdulillah sudah jadi musholahnya. Di Painan pun kami membangun 31 rumah. Insya Allah di sana pun akan dibangun satu musholah. Kami pun nanti akan resmikan di sana juga, tetap bersentuhan dengan masyarakat. Mungkin dengan hablum minanasnya, hablum minallah tetap kita laksanakan.